Pinjol, berkah atau musibah, berkat atau jerat. Nah, wah pinjol hari ini sedang marak sekali teman-teman. Mungkin buat beberapa orang atau bahkan banyak orang ya, ketika mereka membutuhkan dana hari ini tidak usah bingung. Nggak punya jaminan rumah, nggak punya BPKB untuk dileasingkan, tinggal buka aplikasi, cari aja pinjaman online. Ada puluhan bahkan ratusan aplikasi yang ada di Google Play Store. Tapi pertanyaannya, satu, apakah kalau mereka minjol ya, minjam online bisa mengembalikan? Dua, ya. Kalaupun mereka minjam dana dari pinjaman online, sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini yang menarik teman-teman. Saya beberapa waktu lalu membaca statistik ya, bahwa ternyata yang terkena kasus pinjol itu justru mayoritas adalah anak-anak atau remaja atau kita boleh bilang kaum pelajar ya, mahasiswa. Itu biasanya anak muda antara umur 19 sampai 26 tahun. Jadi hati-hati. Ya, di sini pinjol segmennya sudah bukan para pebisnis, bukan orang-orang tua yang bekerja, tapi justru mereka mengarah kepada anak-anak muda. Mungkin Anda sering lihat pay letter, ya atau banyak sekali aplikasi memberikan pay letter. Pokok bayar dulu, cicil nanti belakangan. Betul, mudah sekali mendapatkan pay letter. Memang uangnya kecil teman-teman, kadang cuma, saya dapat pay letter di Tokopedia, cuma berapa sih? 250.000. Nggak ada artinya buat orang yang bisnis. Tapi buat anak-anak muda yang masih tanda kutip ya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, wah itu dahsyat sekali. Uang 250.000 sangat berharga. Kenapa? Contoh, banyaknya anak-anak mahasiswa sekarang ini yang terkena pinjol ya, mereka tuh untuk apa sih? Pertama main game. Ini saya ngomong statistik ya. Main game kalau teman-teman tahu ya, saya tidak tahu Free Fire contohnya ya, misalnya salah satu game yang dulu saya juga mainkan nemenin anak. Kita bisa beli apa namanya tameng, aksesoris ataupun itu. Setiap kali habis kita butuh duit untuk beli. Wah, beli upgrade weapon, upgrade helm dan lain-lain lah. Memang kecil 20.000, 15.000, tapi berapa kali upgrade teman-teman? Kalau orang tuanya nggak ngasih, paling gampang lah buka aplikasi. Mungkin mereka belum punya KTP, buka handphone papa mamanya, ya kan? Ya mungkin bisa dapat duit dari sana, pay letter langsung cair. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin hari ini anak-anak kita ya tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ya, kita ingin belum tentu kita butuhkan. Banyak kalau ngomong ingin, saya pun ingin punya mobil yang bagus, Rolls Royce ya, atau pengen punya Ferrari, Lamborghini, apapun itulah teman-teman. Itu ingin. Tapi apakah kita butuh? Kalau kita untuk transportasi, kita tidak perlu supercar. Kita cukup mobil sederhana bisa mengangkut kita dari satu titik ke titik yang lain. Itu kebutuhan, ya, bukan keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Garis tegasnya di mana? Oh ini saya ingin tapi nggak butuh, nggak usah beli. Oh ini saya butuh, tapi ada beberapa varian harga. Saya cari yang paling hemat. Hemat bukan berarti pelit. Ya, kalau kita ngomong hemat, kita ngomong tentang arti dan nilai ekonomis. Ada saatnya kita bersedekah, ya, tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Ada saatnya kita bertindak ekonomis, bukan pelit. Nah, harus diberikan teman-teman. Ya, kembali ke cerita tadi, anak muda, kenapa mereka banyak terjebak pinjol? Ya, anak-anak sekarang ini kalau kita boleh lihat teman-teman, anak saya aja enggak usah jauh-jauh lah. Sekarang anak sekarang tuh trennya kalau bikin tugas, kalau hangout, ketemunya di mana? Kafe. Wah, ayahnya minum kopi, anaknya ikut minum kopi. Tidak ada yang salah dengan minum kopi. Tapi yang jadi masalah, kebiasaan ngopi itu akan menjadi gaya hidup. Kalau kita tidak bisa membedakan mana gaya hidup yang benar dan gaya hidup yang salah, anak kita akan terjerumus. Mereka akan selalu melihat ke atas. Oh, ngopi ya di Starbucks. Ngapain beli kopi ABC yang sasetan? Gengsi dong. Nggak level lah, ya kan?
ngopi ya di Starbucks, itu gaya hidup. Kalau sekedar ngopi, saya minum kopi. Kopi ABC buat saya Rp1.500, Rp2.000 cukup ngopi. Tapi mungkin tidak dengan anak yang tidak paham tentang nilai uang. Buat mereka ngopi itu lifestyle. Dan kalau mereka tidak bisa membiayai lifestyle-nya, tidak bisa bersaing atau memenuhi ya toh, level kebutuhannya dengan teman-teman. Oh, teman-temannya Starbucks. Papi mami nggak kasih uang untuk beli kopi di sana. Ya saya ambil pinjol aja lah. Kalau mahasiswa sudah punya KTP bisa seperti itu mungkin. Demi menyetarakan lifestyle dengan teman-temannya, gaya hidupnya, mereka ambil pinjol. Mereka nggak tahu bunganya berapa teman-teman. Teman-teman tahu bunganya ada kami berapa? Coba lihat. Kita lihat ya yang saya share ini. Pinjaman 19 juta. Biaya admin di awal sudah 16 juta teman-teman. 90% sendiri kira-kira. Jadi harus mengembalikan. Sudah kelihatan mata 35 juta. 36 juta mungkin. Sekitar itu harus kembali. Bunga berapa? Tahu teman-teman? Negara kita mengizinkan untuk pinjol bunga harian sampai 0,4% maksimal. Kalikan 30 hari. Sebulan 12% teman-teman. Bisnis apa yang bisa untung atau bersih sebulan 12% di posisi hari ini? Anggap pun bisa 15%. Bayar biaya administrasi yang 16 juta itu teman-teman, bisakah? Nah, jadi penting sekali untuk melakukan edukasi keuangan kepada anak kita, kepada remaja-remaja hari ini, bahwa mereka harus bisa membedakan apa itu gaya hidup, apa itu biaya hidup, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, ya. Kita coba ajarkan anak-anak kita sekarang untuk membuat suatu tabel pengeluaran harian, ya. Kamu hari ini belanja apa saja, kamu main apa saja, kamu beli apa saja. Bukan untuk mengajari mereka menjadi pelit, tapi mereka harus bisa, oh ini perlu, oh ini tidak perlu. Saya bisa lebih berhemat di sini. Saya mungkin perlu biaya besar untuk beli barang yang lebih mahal karena ini cepat rusak, karena satu dan lain hal. Ya, jadi kita harus memberikan satu edukasi ekonomi atau edukasi keuangan kepada anak-anak kita sehingga mereka paham apa itu kebutuhan, apa itu keuangan, dimulai dari hal yang paling mudah. Buatlah tabel pengeluaran harian. Apa yang kita belanjakan, apa yang kita bisa hemat. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya kita bisa setidaknya memberikan pemahaman, ini nggak perlu, itu perlu. Nah, itu teman-teman, semoga penjelasan tentang pinjol hari ini dipahami dan jangan sampai kita serta keluarga atau orang-orang tersayang kita sekali-kali ngambil yang namanya pinjol. Itu sudah pasti jurang kematian, jurang riba teman-teman. Oke?